Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan dan rawa tua, penduduk hidup dengan aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Mereka menyebutnya pantangan rawa mati, larangan mendekati wilayah rawa saat malam tiba. Konon, rawa itu pernah menjadi tempat praktik ilmu hitam seorang dukun sakti bernama Mbah Raji. Ia dihukum mati oleh warga setelah serangkaian kematian misterius melanda desa. Sejak hari itu, rawa tersebut seakan menyimpan amarah yang tak kunjung padam. Tak ada burung berkicau di sana, dan kabut selalu menggantung, seolah menyembunyikan sesuatu yang menanti untuk dibangkitkan kembali. Rawa mati bukan hanya kubangan air keruh. Di balik rimbunan pepohonan tua dan akar-akar menggantung, tempat itu bagai dunia yang terputus dari kenyataan. Airnya hitam pekat, memantulkan langit kelabu meski matahari bersinar. Tak ada suara, tak ada kehidupan, hanya bisikan samar yang kadang terasa menyentuh nadi. Warga desa percaya tanah di sana terkutuk, diberkati oleh darah dan dendam yang tak pernah terselesaikan. Bahkan hewan pun enggan melintasi batas alami yang memisahkan desa dari rawa. Seperti ada garis tak kasat mata yang dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Semenjak kemarau panjang melanda, rawa mulai menyusut. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di bawah permukaannya mulai tampak. Sebuah struktur batu besar menyerupai altar, dihiasi ukiran-ukiran aneh yang tak pernah dikenali siapapun. Anak-anak muda desa yang nekat menjelajah mengaku melihat simbol-simbol bergerak saat ditatap terlalu lama. Salah satu dari mereka, seorang remaja bernama Raga, hilang seminggu kemudian. Sepedanya ditemukan tergolek di pinggir hutan, roda berputar sendiri meski tak ada angin. Tak ada yang berani mencarinya ke dalam rawa. Beberapa hari setelah hilangnya Raga, hujan turun hanya di atas rawa mati, deras dan deras, seolah langit ingin membanjiri tempat itu saja. Air kembali meninggi, tapi altar tetap muncul, kini menyala samar di malam hari. Penduduk mulai mendengar suara aneh dari arah rawa, ratapan panjang, tangis bayi, dan gelegar tawa tua yang membuat darah membeku. Orang-orang menutup jendela rapat-rapat dan menggantung daun kelor di depan pintu, warisan lama yang dipercaya bisa menangkal makhluk halus. Tapi malam terasa makin panjang, dan mimpi buruk menjalar ke seluruh penjuru desa. Pak Camat yang baru bertugas, tak percaya tahayul. Ia memerintahkan pembersihan rawa untuk proyek perluasan jalan. 3 alat berat didatangkan. Operator pertama melaporkan tanah seakan menolak disentuh, ban tenggelam seketika, dan mesin mati mendadak. Operator kedua tak kembali dari kamar mandi, ditemukan 2 hari kemudian mengambang di kolam ikan rumahnya, mata terbuka, tubuh tanpa luka, tapi wajah penuh ketakutan. Proyek dihentikan diam-diam. Alat-alat berat ditinggalkan begitu saja. Sekarang sudah ditelan semak, perlahan berkarat dalam pelukan tanah yang sepi. Penduduk tua desa mulai mengingat cerita lama yang selama ini ditutupi. Tentang Mbah Raji, sang dukun sakti yang dulu hidup di tepi rawa. Ia bisa menyembuhkan penyakit yang tak bisa ditangani dokter, tapi juga bisa membungkam musuh dalam semalam. Orang bilang ia punya perjanjian dengan makhluk rawa, sesuatu yang tidak pernah disebutkan namanya. Ketika anak-anak mulai mati satu persatu tanpa sebab, warga menuduh Mbah Raji sebagai pelakunya. Ia dibakar hidup-hidup di altar batu itu, tubuhnya tidak hangus, matanya tetap terbuka sampai api padam. Setelah itu, rawa mulai berubah. Selama puluhan tahun, rawa hanya diam. Tapi sekarang, ia kembali menuntut. Setiap malam Jumat, satu hewan ternak ditemukan mati, tubuhnya kering seperti terhisap isinya. Para tetua desa bermimpi didatangi sosok berselimut kabut, menawarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka bangun dengan darah mengucur dari hidung dan telinga. Rumah-rumah mulai kosong. Keluarga-keluarga memilih pergi tanpa pamit,
meninggalkan barang dan kenangan mereka begitu saja. Desa berubah menjadi hening seperti rawa, tak ada suara, hanya napas ketakutan yang menggantung di udara. Seorang peneliti dari kota datang, mengaku tertarik dengan fenomena rawa. Ia menginap di rumah kosong dekat batas hutan. Malam pertamanya, ia merekam suara yang diklaim berasal dari frekuensi bawah sadar, sebuah bunyi serak yang jika dipercepat menyerupai bisikan nama-nama lama dari desa. Malam keduanya, ia tak keluar kamar. Pagi hari, hanya rekamannya yang ditemukan, bersama catatan terakhirnya, altar itu bukan simbol. Itu mulut. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Polisi datang, tapi tak lebih dari 2 jam, mereka pergi dengan alasan teknis. Kasus ditutup. Berkas dibakar. Kabut dari rawa mulai menjalar ke desa, meski tidak ada embun. Kabut itu tebal, basah, dan membawa bau anyir seperti daging busuk. Orang yang menghirupnya bermimpi buruk, selalu tentang api dan mata terbakar. Seorang ibu muda ditemukan berjalan di tengah malam ke arah rawa sambil membawa bayinya. Ketika warga mengejar, ia sudah berdiri di altar, bayinya menghilang, hanya disisakan kain pembungkus berdarah. Sang ibu tertawa sebelum tubuhnya terbakar dari dalam, menyala seperti lilin, tak meninggalkan apa-apa selain abu halus yang menguap bersama kabut. Surau desa menjadi tempat perlindungan terakhir. Warga berkumpul, membaca doa, membakar dupa, menggantung cermin-cermin kecil untuk memantulkan roh jahat. Tapi malam itu, cermin pecah serentak. Suara tawa memenuhi ruangan, menggema dari dalam kepala semua orang, tak bisa ditutup telinga. Seorang anak laki-laki mulai berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Suaranya berat, tuanya bukan main. Ia menunjuk ke arah rawa, lalu lehernya patah sendiri, tubuhnya melayang sebelum jatuh dengan suara tulang hancur. Doa tak lagi mempan. Kepercayaan pun mulai retak. Desa seperti dikurung kabut. Siang tak terasa, matahari hanya jadi bayangan di langit kelabu. Jam rusak, ayam tak berkokok, dan waktu seakan membeku. Satu persatu penduduk menghilang, meninggalkan jejak langkah berlumpur ke arah rawa. Di tengah desa, lubang kecil muncul, mengeluarkan uap putih dan suara-suara berbisik. Lubang itu semakin membesar, memakan fondasi rumah dan jalan setapak. Lubang lain muncul di halaman sekolah, sumur tua, dan akhirnya di balai desa. Tanah itu lapar. Seolah rawa ingin merangkul segalanya kembali ke dalam dirinya. Warga yang tersisa mulai menggali arsip-arsip lama, mencari tahu bagaimana Mbah Raji dihukum. Mereka menemukan buku tua di loteng balai desa, laporan catatan tangan seorang penghulu yang memimpin eksekusi. Tertulis bahwa Mbah Raji tidak menjerit, tidak melawan. Ia hanya menatap ke arah langit dan berkata sesuatu dalam bahasa yang bahkan penghulu tak mengerti. Setelah api padam, jasadnya utuh, matanya terbuka, dan dari tanah di bawahnya tumbuh bunga hitam aneh yang hanya mekar saat bulan mati. Buku itu terbakar sendiri malam itu. Api muncul dari tengah halaman. Malam itu, altar kembali bersinar. Kali ini bukan hanya cahaya samar, tapi nyala merah seperti bara hidup. Di tengah altar muncul sosok, tinggi, kurus, berjubah kabut, wajahnya hilang dalam bayangan. Ia hanya berdiri, tapi keberadaannya menyedot udara dari sekitar. Pohon-pohon melayu, tanah merekah, dan rawa mendidih. Anjing-anjing melolong tanpa suara, lalu mati mendadak. Sosok itu tidak bergerak, tapi semua orang di desa bermimpi melihatnya masuk ke rumah mereka, menyentuh dada mereka, dan mencabut sesuatu yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan, jiwa. Tanda-tanda pengaruh Mbah Raji menyebar. Orang-orang mendadak bicara sendiri,
mata kosong, mencakar-cakar kulitnya sendiri hingga berdarah. Sebagian menggali tanah di halaman tanpa henti, mencari lubang ke dalam, begitu katanya. Seorang anak kecil menggambar simbol altar di seluruh dinding rumahnya, dari arang dan darah ayam. Keesokan harinya, ia menghilang, hanya meninggalkan jejak kaki yang masuk ke dalam dinding dan tak pernah keluar. Di tempat yang sama, udara menjadi dingin, dan lilin tak bisa menyala. Orang mulai menghindari rumah itu, meski bunyi ketukan tetap terdengar dari dalam. Para tetua sepakat melakukan ritual penutup, warisan leluhur yang terakhir kali dilakukan saat gunung meletus puluhan tahun silam. Mereka berkumpul di surau, membawa sesajen dan kain kafan putih. Tapi saat kain dibentangkan, tertulis dengan darah kata-kata asing yang berdenyut seperti nadi. Seorang tetua berusaha membakar sesajen, tapi nyalanya berubah menjadi tangan kecil yang mencengkram wajahnya. Ia jatuh, matanya terbakar dari dalam. Ritual gagal sebelum dimulai. Malam itu, langit berubah merah, dan suara-suara mulai terdengar dari dalam sumur tua, tangisan, tawa, dan nyanyian kanak-kanak. Altar di rawa berubah bentuk. Sekarang lebih tinggi, dipenuhi tengkorak-tengkorak kecil yang tumbuh dari permukaannya, seperti jamur. Setiap malam, satu nama terdengar dipanggil, bisikan panjang yang merayap ke setiap rumah. Nama yang dipanggil akan lenyap esok pagi, meninggalkan jejak lumpur dan bau tanah basah. Tak ada yang bisa melarikan diri. Orang yang mencoba kabur lewat hutan akan kembali dalam keadaan gila, matanya tercungkil, tangannya mencakar dirinya sendiri. Desa menjadi seperti sangkar, dan Mbah Raji kini penguasanya yang tak terlihat. Pendeta dan ustaz dari luar desa dipanggil. Mereka datang dengan kitab dan keyakinan. Tapi mereka tidak pernah sampai ke altar. Kabut menelan mobil mereka, dan hanya kitab yang kembali, terbuka pada halaman kosong. Di desa, bayi-bayi lahir dengan mata terbuka dan tidak menangis. Beberapa tak memiliki bayangan saat berdiri di bawah sinar matahari. Yang lain bisa berbicara dalam bahasa asing sejak lahir. Para ibu mulai mengubur bayi mereka hidup-hidup, berharap menghentikan siklus ini. Tapi tanah menolak, memuntahkan tubuh-tubuh kecil ke permukaan di malam hari. Kini, suara Mbah Raji terdengar jelas di udara. Ia tidak marah. Ia memanggil, menuntun, seolah ingin mengajar. Altar kini mengeluarkan cahaya biru, dan siapapun yang menatapnya terlalu lama akan berjalan ke arahnya tanpa bisa dicegah. Mereka akan berdiri di sana, tubuh diam, mata menyala, lalu lenyap dalam nyala api biru yang tidak membakar apapun selain keberadaan mereka. Desa hanya tinggal 10 jiwa. Tapi mereka tidak tidur. Tidak makan. Mereka hanya duduk, menunggu nama mereka dipanggil, atau suara di dalam kepala menyuruh mereka pergi. Bumi di sekitar rawa mulai menganga. Akar-akar pohon muncul dari dalam tanah, menjalar seperti urat nadi. Dari lubang-lubang itu keluar kabut dan suara jantung berdetak. Langit di atas desa menghitam, hujan turun terus-menerus, tapi hujan darah, kental dan lengket. Sungai berubah arah, mengalir ke altar, membawa apapun yang tersisa ke dalam mulut tanah. Dari atas, desa terlihat seperti pusaran, semua mengarah ke satu titik, altar batu. Seperti tubuh mati yang disedot ke tengah oleh luka terbuka yang belum bisa sembuh. Tak ada lagi waktu, tak ada lagi hari. Jam berhenti berdetak. Bayangan tak lagi mengikuti tubuh. Rawa dan desa menyatu menjadi satu dunia kecil yang terpisah dari yang lain. Di tengah altar, sesosok tubuh berdiri, tinggi, utuh, dengan mata hitam tak berujung. Itu Mbah Raji, kini bukan manusia, bukan hantu.
Ia bagian dari rawa. Ia adalah rawa. Dengan setiap langkahnya, tanah meratap, dan siapapun yang melihatnya akan lupa siapa dirinya. Ia berjalan ke balai desa, menyentuh temboknya, dan seluruh bangunan tenggelam ke dalam bumi seperti ditelan waktu. Hari terakhir tiba tanpa disadari. Tak ada lagi manusia. Hanya tanah, air, dan altar. Di bawah air rawa, wajah-wajah terjebak di antara akar, mata mereka terbuka, terus menatap ke atas. Kabut tak pernah pergi. Dari kejauhan, rawa terlihat tenang, memikat. Sesekali, pendaki atau pemburu yang tersesat mengaku mendengar nyanyian dari dalam kabut. Mereka tergoda untuk masuk, dan tak pernah kembali. Rawa mati kini bukan hanya tempat, tapi peringatan bahwa ada kejahatan yang tidak bisa dimatikan, hanya dikubur. Dan seperti semua yang dikubur, ia akan bangkit kembali. Cerita ini adalah fiksi. Semua nama, tempat, dan kejadian tidak merujuk pada peristiwa nyata. Namun, kegelapan yang disimpan oleh alam, oleh sejarah yang dilupakan, tetap menjadi misteri yang terus hidup di antara kita. Jangan terlalu dekat dengan rawa. Jangan percaya jika ada yang memanggil namamu dari balik kabut. Kadang, suara itu bukan dari dunia ini.